Salam lur, sugeng pinanggih kalian kula. Kados pundi kabaripun? Piye kabare? Apik-apik to? Bagaimana kabarnya? Ini lho lur, aku kuwi seneng cerita karo panjenengan kabeh. Ning cerita bab-bab sing miturut aku, menurut saya itu ada artinya. Karena apa artinya kita bercerita, tetapi kita tidak menemukan arti dari cerita atau makna dari cerita itu. Ini lho, zaman semono, rikala bangsa Israel kuwi ada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Bangsa Mesir kuwi. Kemudian Tuhan Gusti Allah memanggil Musa untuk membawa keluar bangsa ini. Kemudian bangsa ini keluar. Nah, ketika keluar, dia menghadapi apa? Pengejaran daripada bangsa Mesir, prajurit-prajurit Mesir. Sementara Musa dan juga umat Israel ini menghadapi apa? Lautan. Jadi di depan itu lautan, di belakang prajurit-prajurit Mesir untuk mengejar bangsa Israel ini supaya kembali dan bisa menjadi budak lagi di Mesir. Dalam kondisi seperti itu bisa dibayangkan, kita bisa menjerit, kita bisa menangis histeris, ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi lur, saya mau kasih tahu, Tuhan itu luar biasa. Kemudian Tuhan pakai Musa dengan tongkatnya bisa membelah Laut Merah itu menjadi dua dan menjadi daratan, sehingga bangsa Israel bisa melewati tengah laut itu yang menghalangi mereka itu seperti daratan. Itu nek ndak kuasane Gusti Allah ndak mungkin. Nah, setelah lewat menyeberang laut itu semua sampai di sebelah gitu ya, bangsa Israel kuwi dikejar oleh prajurit dan prajuritnya kuwi melu-melu lewat tengah laut kuwi mau, tapi dibiarkan oleh Tuhan. Seolah-olah dia akan mampu mengejar itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Saat Musa sudah sampai di ujung, diangkatlah tongkatnya dan prajurit yang mengejar bangsa Israel bawah kepemimpinan Musa itu apa? Tenggelam semuanya, mati semuanya. Itu ndak kuasa Tuhan ndak mungkin. Intinya ngene lho. Jadi kalau kita ini berpegang kepada Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan itu ndak pernah meninggalkan kita di balik satu peristiwa yang mungkin juga mencekam dan menimbulkan kecemasan, kekhawatiran buat kita. Tuhan selalu hadir pada situasi yang tepat. Kalau begitu, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Itu penting. Karena kalau kita meninggalkan Tuhan itu celaka. Maka dalam kondisi kita, di mana kita sedang menghadapi persoalan, ingat janji Tuhan. Tuhan berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Nah, oleh karena itu pegang firman itu dengan sungguh-sungguh, jangan tinggalkan Tuhan, jangan keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena itulah yang akan membawa kepada kehidupan yang membahagiakan. Nanging ini lur, dasar bangsa Israel waktu itu, ketika menghadapi tantangan itu, dia cemas, takut, dan kemudian mentalitasnya itu menjadi mentalitas budak.
Maka ketika menghadapi kesulitan, berikutnya dimarah. Dimarah itu ketika dia mengalami kehausan dalam perjalanan dan mau minum. Apa yang terjadi? Airnya pahit. Dan ketika airnya pahit, maka dia mengeluh dan berkata begini, lebih enak di Mesir sekalipun menjadi budak, tapi bisa makan dengan enak. Itu pikiran mereka. Itu kan mental budak. Wong sudah dituntun oleh Tuhan untuk masuk kepada tanah perjanjian. Mosok mau kembali lagi. Memang hidup ini menghadapi tantangan. Nah, Tuhan itu tidak biarkan supaya kemudian Tuhan itu diketahui bagaimana kuasa dan kasih-Nya. Tuhan memberikan hikmat kepada Musa. Kemudian Musa mengambil ranting dari pohon dan dilemparkanlah ke air itu dan airnya menjadi manis. Itu luar biasa. Airnya apa? Menjadi manis. Ya, tanpa gula, tanpa tuku gula, menjadi manis. Dan kemudian bangsa ini akhirnya kembali lagi kepada keajaiban yang Tuhan nyatakan. Jangan ditiru loh, dalam kondisi apapun tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar. Kiranya ini boleh menjadi perenungan buat saya dan saudara. Karena pasti Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap persoalanmu. Jadi begini, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan itu bukan berarti kita mengingatkan Tuhan karena kita punya masalah, tidak. Tetapi mengingatkan kita bahwa kita ya punya Tuhan di saat kita punya masalah. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa, Lur.